Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan tentang 3 alasan mengapa kita tidak boleh percaya kepada ramal, sihir, tarot, dan zodiak. Dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 bagian B hingga ayat yang ke-12 tertulis demikian. Dan janganlah seorang pun menjadi tukang ramal, mencari pertanda-pertanda, memakai jampi-jampi atau ilmu sihir, atau mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu dibenci oleh Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara masih suka membaca ramalan bintang atau zodiak saudara? Apakah saudara senang dengan ramalan kartu tarot? Apakah saudara senang atau suka pergi ke dukun? Bila ya, maka mulai hari ini, pesan firman Tuhan begitu jelas. Tuhan mau agar saudara berhenti dan tidak lagi mencari tahu melalui ramalan bintang, zodiak, kartu tarot, dukun-dukun, dan berbagai aktivitas okultisme lainnya. Ada 3 alasan mengapa kita tidak boleh percaya kepada ramalan dan semacamnya. Yang pertama adalah karena Tuhan melarang kita berhubungan dengan dunia okultisme. Ayat-ayat dalam firman Tuhan menunjukkan bahwa kita harus selalu mencari Tuhan, bukan dukun atau paranormal dan semacamnya. Bila kita melakukan hal ini, yaitu mencari tahu masa depan melalui dukun, paranormal, ramalan zodiak, ramalan kartu tarot, dan sebagainya, maka kita melanggar firman Tuhan, dan hal itu membangkitkan kecemburuan serta amarah Tuhan kepada kita. Alasan yang kedua, saudara, kita menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan dengan membaca ramalan atau percaya kepada ramalan, dukun, paranormal, kartu tarot, dan semacamnya. Maka hal itu menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita untuk terikat hal-hal semacam ini. Sebab Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Sebab itu seharusnya kita tidak perlu bingung, tidak perlu penasaran untuk mencari tahu masa depan kita. Tuhan bisa membukakan dan menyingkapkan hal-hal yang tidak kita mengerti. Hal-hal di masa depan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi intinya saudara, kita harus selalu menantikan Tuhan. Yang ketiga saudara, kita akan menjadi korban tipuan setan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 tertulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri yang dimaksud di sini adalah setan atau iblis. Ramalan bintang, sihir, perdukunan, ramalan kartu tarot, dan segala macam aktivitas yang serupa dengan itu adalah pekerjaan setan. Oleh karena itu, saudara, kita harus berhati-hati dan sama sekali tidak tergoda untuk mencari tahu melalui ramalan bintang, perdukunan, hubungan dengan roh-roh orang mati, dan sebagainya. Dalam Amsal 3 ayat 5 tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat firman Tuhan ini menunjukkan bahwa kita harus selalu sungguh-sungguh segenap hati percaya kepada Tuhan. Jangan kita percaya kepada yang lain, saudara. Pikiran kita seringkali tergoda untuk mencari tahu lewat cara-cara yang lain, cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, cara-cara yang bahkan merupakan jebakan dari iblis kepada kita. Oleh karena itu saudara, pesan firman Tuhan pada hari ini agar kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, tidak berhubungan dengan dukun-dukun, tidak berhubungan dengan dunia okultisme, ramal-meramal, kartu tarot, zodiak, ilmu sihir, hubungan dengan roh-roh orang mati yang sebenarnya adalah roh jahat atau iblis, dan segala sesuatu yang serupa dengan itu. Kita harus benar-benar menghindari perkara-perkara itu. Sebab hal-hal itu adalah suatu kenajisan di hadapan Tuhan. Jangan membangkitkan murka Tuhan. Biarlah kita selalu ada di sisi Tuhan. Kita ada di pihak Tuhan. Serahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan.
Dialah yang menolong kita. Dia menyediakan bagi kita masa depan yang cerah, masa depan yang indah, penuh dengan harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak usah penasaran tentang masa depan saudara. Apabila saudara ingin tahu tentang berbagai hal di masa depan, biarlah saudara berdoa kepada Tuhan dan mencari tahu kehendak-Nya. Kehendak-Nya sempurna, kehendak Tuhan itu indah, kehendak-Nya itu ajaib buat saudara. Masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang, sebab Tuhan ada bersama kita. Bahkan Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal, keselamatan di dalam Dia, kehidupan yang penuh dengan sukacita dan keindahan yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada saat ini menjadi berkat buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.